Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok D Pengantar Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Angkatan 2021. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama, Nurul Isla Adiar dengan NIM M0112110008. Yang kedua, Hilda Aulia Eka Putri dengan NIM M0112111033. Yang ketiga, Novita Grace Toding dengan NIM M0112111039. Yang keempat, Sevia Friska Rombe Allo dengan NIM M0112111040. Yang kelima, Maesti Petra Meriska dengan NIM M0112111041. Yang terakhir, Alfred Ivan Saruran dengan NIM M0112111048. Kami akan membahas tentang ruang lingkup silvikultur. Berikut penjelasannya. Jadi, silvikultur akan memiliki nilai sesuai dengan tujuan pengelolaannya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan, silvikultur memiliki ruang lingkup. Fungsi ruang lingkup dalam silvikultur adalah menentukan batasan dan kajian yang akan dibahas dalam bidang silvikultur seperti apa saja. Jadi, tujuan silvikultur adalah menumbuhkan dan meningkatkan pertumbuhan tegakan hutan dan hasil-hasil non-kayu. Sasaran silvikultur dengan cara memanipulasi komposisi jenis, kerapatan dan struktur tegakan. Komposisi, kerapatan, struktur, dan jenis dianggap sebagai bagian dari aspek vegetasi. Padahal, peningkatan produktivitas tidak hanya ketiga bagian vegetasi ini. Oleh karena itu, terdapat suatu faktor lagi selain faktor vegetasi, yaitu faktor tanah. Selama ini, faktor tanah secara konseptual tidak mendapat perhatian sebagai sasaran silvikultur. Itulah sebabnya di daerah subtropis jauh lebih lambat pertumbuhan vegetasinya dibanding di daerah tropis, sebab tidak mendapat perhatian lebih mengenai konsep yang berhubungan dengan tanah, utamanya pemupukan. Ruang lingkup silvikultur terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem silvikultur, 2. Tujuan pengelolaan silvikultur, 3. Teknik silvikultur. Yang pertama itu sistem silvikultur. Sistem silvikultur adalah suatu proses atau kumpulan tindakan di mana suatu tegakan hutan dipanen atau ditebang, direproduksi dan dipelihara sehingga berperan untuk suatu produksi hasil hutan tertentu, contohnya kayu. Selanjutnya, sistem silvikultur untuk daerah tropis dapat disampaikan secara garis besar menurut W. Smith 1963, Lemperot 1986 sebagai berikut. A. Sistem permudahan buatan, yaitu sistem tebas habis atau clear cutting system, terbagi menjadi 2, yaitu permudahan dengan penanaman biasa dan permudahan dengan sistem tumpang sari atau tongya system. B. Sistem permudahan alam terbagi menjadi 2, yaitu Tropical Shelterwood System, suatu adaptasi dari Uniform System. Di Malaysia disebut Mayan Regeneration Improvement System dan Malayan Clear Felling over Natural Regeneration. Di Malaysia disebut Malayan Uniform System. C. Sistem tebang pilih terbagi menjadi 3, yaitu sistem limit diameter atau garis tegak, modified selection system atau selection system atau selective lodging, dan sistem permudahan alam yang dibantu dengan penanaman. Selanjutnya, tujuan pengolahan silvikultur. Pengolahan silvikultur memiliki 3 kunci meliputi ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara ekologi, hutan dan lahan dilakukan penerapan pengolahan silvikultur harus memiliki fungsi konservasi sehingga area yang digunakan, ekosistem, dan habitat terjaga keberlanjutannya. Dari segi sosial, sumber plasma nutfah, sumber kehidupan dan mata pencarian bagi masyarakat, pengolahan silvikultur harus menghasilkan manfaat secara ekonomi,
yang artinya secara finansial ada nilai kembali yang diterima dari pengelolaan hutan atas area hutan dan lahan milik yang digunakan. Kemudian teknik silvikultur. Silvikultur dapat memenuhi persyaratan apabila terdapat teknik silvikultur, di mana hal ini meliputi penanaman, pemudahan alam, pemeliharaan, dan perlindungan.